Oke, ini yang pertama yaitu giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Nah, pemilik simpanan giro wadiah dapat menarik dananya kapan saja pada saat diperlukan. Asalkan saldonya mencukupi, pemilik simpanan giro wadiah dapat menarik dananya melalui bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Penarikan simpanan giro wadiah dilakukan melalui bank lain disebut dengan clearing. Dan bank yang menerima setoran cek atau bilet giro bank lain akan menagihkan kepada bank yang menerbitkan cek atau bilet giro tersebut. Penagihannya dilakukan melalui lembaga clearing setempat, yaitu Bank Indonesia atau bank yang ditunjukkan sebagai lembaga clearing oleh Bank Indonesia. Nah, ini jenis-jenis cek ada 4, yaitu yang pertama cek atas nama, yang kedua cek atas unjuk, yang ketiga cek kosong, yang keempat cek silang, dan yang terakhir cek mundur. Bilet giro adalah sarana rekening giro wadiah selain cek, yaitu berupa bilet. Giro digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara non tunai atau pemindah bukuan. Di sini ada perbedaan cek dan bilet giro. Yang cek diterbitkan atas unjuk, surat perintah bayaran tidak berlaku tanggal efektif. Bilet giro diterbitkan atas nama, surat perintah pemindah bukuan berlaku tanggal efektif. Nah, ini contoh skema giro. Yang pertama ini ada Fadli sebagai nasabah, bank syariah, dan supplier. Ini yang pertama adalah nasabah bekerja sama untuk giro wadiah pada bank, itu melakukan kontrak pada bank syariah. Lalu yang kedua, nasabah ke supplier memberikan cek giro sesuai dengan jumlah nominal pembayaran. Terus yang ketiga, supplier mencairkan dana tersebut ke bank. Nah, lalu yang keempat, nasabah membayar tagihan giro sesuai tempo yang sudah ditentukan. Deposito adalah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah atau UUS. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu yang tertentu. Misalnya, deposito diperjanjikan jangka waktu 1 bulan, maka deposito dapat dicarikan setelah 1 bulan. Contoh, deposito ditempatkan pada 20 Juni 2006. Dengan jangka waktu penempatannya 1 bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juli 2006. 1 bulan setelah deposito ditempatkan, nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2016, yaitu 1 bulan setelah penempatannya. Akad deposito itu ada 2. Yang pertama, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah ini tujuannya untuk investasi tidak bisa dipilih. Jadi untuk penyaluran dananya investasi mutlak bank yang memutuskan diserukan investasi untuk apa saja. Mudharabah muqayyadah bisa memilih investasi ke bidang apa saja. Contohnya, misalkan mau disalurkan ke pendidikan ataupun ke yayasan. Jangka waktu deposito, ini yang pertama ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan sampai 24 bulan. Ini jangka waktu deposito. Contoh skema deposito. Di sini ada nasabah, bank syariah, pembiayaan pendapatan dan nominal depositonya, dan untuk isbah bagi hasilnya. Nasabah atau investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah. Yang kedua, bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan. Yang ketiga, bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan. Yang keempat, bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Yang kelima, pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Misalnya, nasabah dan bank syariah itu 50 perbanding 30, itu contohnya. Yang keenam, pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah tersebut itu akan dikembalikan seluruhnya. Nah, itu tadi adalah skema deposito. Selanjutnya, tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadiah masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungannya. Wadiah Yad al-Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad al-wadiah yad al-amanah. Yang kedua, wadiah yad domanah. Wadiah domanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai yang menitipkan dan pihak lain sebagai yang penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Contoh skema wadiah yad al-amanah. Ini yang pertama, nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad al-wadiah yad al-amanah. Bank syariah menerima titipan dan barang yang dititipkan akan ditempatkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara barang tersebut. Terus yang kedua, atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan nasabah. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank syariah merupakan pendapatan fee. Yang ketiga, bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabahnya. Selanjutnya, contoh skema wadiah yad domanah. Yang pertama, nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad domanah. Yang kedua, bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada user of fund untuk digunakan sebagai usaha atau bisnis. Yang ketiga, user of fund memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankannya, sehingga user of fund membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh user of fund kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad. Yang keempat, setelah menerima bagian keuntungan dari user of fund, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh. Untuk soal kedua, yaitu produk penyaluran dana pada bank syariah. Yang pertama, ini ada prinsip jual beli, prinsip sewa atau upah, prinsip bagi hasil, dan prinsip pinjaman. Akad prinsip jual beli itu ada murabahah, istisna, dan salam. Murabahah yaitu jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Istisna, kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Contoh skema akad murabahah. Di sini ada bank syariah, nasabah, dan supplier. Bank syariah dan nasabah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi ataupun persyaratan barang yang akan dibeli. Lalu yang kedua, dia melakukan akad murabahah. Setelah melakukan akad, bank syariah mendatangi si supplier atau si penjual barang untuk membeli barang dengan pesanan oleh nasabah. Setelah jadi barang tersebut, si supplier mengirimkan barangnya ke nasabah beserta dokumen yang akan diserahkan oleh nasabah. Selanjutnya contoh skema istisna. Ada nasabahnya ini sebagai pembeli, terus bank sebagai penjual, dan ada pembuat ataupun produsen. Ini yang pertama, nasabah itu memesan barang kepada bank. Lalu bank mengirimkan pesanan nasabah itu barang yang ingin dipesan ke tempat pembuatan barang tersebut. Nah, lalu setelah barang itu jadi, barang dikirimkan ke nasabah atau si pembeli ini.
Nah, lalu yang ketiga, bank menjual barang tersebut ke nasabah. Contoh akad salam. Yang pertama ada bank, nasabah, dan produsen sebagai penjual. Nah, yang pertama negosiasi pesanan dengan kriteria akad salam. Lalu bank syariah memesan barang kepada nasabah. Nah, setelah barang itu dipesan, yang ketiga nasabah mengirim dokumentasi barang tersebut ke bank. Setelah dokumentasi barang tersebut itu sudah benar, lalu nasabah mengirim barangnya ke produsen ataupun si penjual. Nah, lalu si penjual itu membayar barangnya langsung ke bank syariah. Akad prinsip sewa atau upah. Yang pertama itu ijaroh. Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua itu IMBT, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Contoh akad ijaroh. Di sini ada bank sebagai mukir, nasabah sebagai mutazir, dari supplier atau objek sewa itu sebagai mukir juga. Nah, yang pertama, bank dan nasabah dan bank itu melakukan akad sewa IMBT untuk sewa barang tersebut. Nah, lalu bank sebagai mujir ini bank membeli objek sewa yang nasabah ingin dipakai. Lalu yang ketiga, supplier mengirim dokumen-dokumen ke bank yang ingin disewanya ataupun dalam bentuk barangnya. Nah, lalu supplier mengirim barangnya ke nasabah. Akad prinsip bagi hasil yang pertama mudharabah. Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Contoh skema akad mudharabah. Yang pertama, mudharib dan sahibul mal. Mudharib dan sahibul mal melakukan akad pembiayaan mudharabah. Lalu mudharib dan sahibul mal ini melakukan kerjasama itu yang sahibul mal dengan modal 100%. Nah, lalu setelah modal itu ada baru dimasukkan ke pendapatan untuk pengelola usaha. Nah, setelah ada pendapatan, mereka melakukan nisbah bagi hasil. Nah, setelah itu modal 100%-nya balik lagi ke sahibul mal. Contoh akad musyarakah. Yang pertama, akad pembiayaan musyarakah sahibul mal dan nasabah. Nasabah mengeluarkan modal sejumlah 30% dan sahibul mal 70%. Nah, yang kedua, mereka lakukan kerjasama untuk membuka usaha. Lalu yang ketiga, dalam pengelolaan mereka mendapatkan pendapatan. Setelah mendapatkan pendapatan, mereka langsung membagi hasilnya. Itu yang mudharib mendapatkan sebagian 60% dan sahibul mal 40%. Dan sedangkan modal 100% ini dibagi dua. Modal 30%-nya untuk mudharib atau nasabah dan 70%-nya untuk sahibul mal. Akad prinsip pinjaman itu qardul hasan, pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Contoh skema qardul hasan. Yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan perjanjian qard, yaitu pinjaman. Nah, lalu bank dan nasabah mencari tenaga kerja untuk proyek usaha, dan bank mengeluarkan modal 1%. Setelah berjalan pengelolaannya, mereka mendapatkan margin ataupun keuntungan. Nasabah mendapatkan 100% dan bank mendapatkan modal kembali, modal yang dikeluarkan. Jawaban nomor 3. Al-wakalah. Ini pertama, al-wakalah adalah akad kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Al-wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dan menjalankan amanat tertentu. Nah, dalam aplikasi perbankan syariah ataupun bank syariah, sebagai penerima mandat mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya. Nah, produk al-wakalah. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Yang kedua, clearing. Yang ketiga, warkat clearing. Yang keempat, inkaso. Yang kelima, intercity clearing.
Yang keenam, letter of credit, dan yang ketujuh, payment. Ini contoh skema al-wakalah. Di sini ada nasabah sebagai wakil ataupun Andi lah ya. Contohnya, misalkan Andi ini sebagai mewakil dan ada bank syariah dan investor mewakil. Nah, di sini ada produknya, itu yang tadi transfer, clearing, inkasso, collection, intercity clearing, letter of credit, dan payment. Nah, ini yang pertama, Andi dan investor itu melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bank syariah akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan Andi dan investornya. Lalu yang kedua, bank syariah mendapatkan fee atas pekerjaan yang dilakukannya ataupun mendapatkan bonus dari pekerjaan si bank syariah. Lalu yang ketiga, beberapa pelayanan jasa yang dapat dilakukan dalam akad al-wakalah antara lain itu transfer, clearing, intercity, collection, letter of credit, dan payment. Selanjutnya itu akad al-kafalah. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Nah, dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa utang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditor akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wan prestasi. Pemberi jaminan disebut kafil dan yang dijamin disebut makful. Contoh skema al-kafalah di sini yang pertama Andi sebagai nasabah nih contohnya mengajukan permohonan penjaminan kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakannya, dan bank syariah memberikan penjaminan atau garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan Andi. Terus yang kedua, atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta anggunan kepada tertanggung atau si nasabahnya. Yang ketiga, Andi itu wajib melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kontrak antara Andi dan si pemberi kerja. Yang keempat, bila nasabah atau bila Andi tidak melaksanakan pekerjaannya itu ataupun tidak sesuai dengan kontrak, maka dari pihak bank syariah akan menanggung kerugiannya. Nah, dalam akad al-hawala itu dibagi menjadi 3 pihak. Yang pertama itu muhal, si pemberi pinjaman, muhil, penerima pinjaman, dan muhal alaih, penerima pinjaman dari muhil. Nah, muhal memberikan pinjaman kepada muhil, sementara itu muhil masih memiliki piutang pada muhal alaih, atau muhal alaih memiliki utang kepada muhil pada saat muhil tidak mampu melakukan pembayaran atas utangnya kepada muhal, maka muhal mengalihkan utangnya kepada muhal alaih. Nah, lalu dengan demikian muhal alaih tidak harus membayar utang kepada muhil, akan tetapi dia membayar utangnya kepada muhal. Nah, dari transaksi pengalihan piutang tersebut, maka muhil kepada muhal menjadi lunas karena muhal alaih akan melakukan pembayaran atas utang muhil. Nah, di sini contoh skema al-hawalah. Nah, ini contoh skemanya itu yang pertama ada muhal alaih itu sebagai contohnya nih ya, muhal alaih itu sebagai bank syariah dan muhil itu sebagai pembeli. Nah, muhil ini itu sebagai pembeli ataupun supplier. Nah, yang pertama ini muhil menyuplai barang kepada muhal ataupun muhal sebagai pembeli. Nah, lalu yang kedua, setelah muhil mengirim barang kepada muhal, namun muhal tidak mampu melakukan pembayarannya. Nah, lalu muhil menyerahkan invoice kepada muhal alaih. Terus yang ketiga, muhal alaih membeli tagihan dari muhil dan tidak melaksanakan pembayarannya. Yang keempat, muhal alaih melakukan penagihan kepada muhal yang didukung oleh invoice dari muhil. Yang kelima, hasil penagihan berasal dari muhal diserahkan kepada muhil. Dari beberapa ulama mendefinisikan bahwa rahan sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Rahan juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang, baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya. Itu yang pertama, Andi sebagai nasabah. Nah, Andi menyerahkan jaminan ataupun jaminan bisa disebut marhun kepada bank syariah. Jaminan ini berupa barang yang bergerak. Terus yang kedua, dia melakukan akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin itu sebagai nasabah ataupun Andi ya.
Nah, dan murtahin sebagai bank syariah. Lalu yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan yang ditandatangani dan anggunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan si Andi ini ataupun sebagai nasabah. Nah, lalu yang keempat, Rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Nah, fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk. Selanjutnya nomor 4, yaitu tentang pasar modal. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi yang terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang penempatannya dilakukan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam bentuk fatwa. Instrumen pasar modal syariah itu ada 6. Yang pertama, saham syariah, obligasi syariah, efek baragun aset syariah, waron syariah, baik issue, dan yang terakhir reksadana syariah. Jenis akad obligasi syariah yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istisna. Contoh skema mudharabah, sini ada nasabah sebagai mudharib sahibul mal, atau contohnya di sini Andi sebagai nasabahnya ataupun mudharibnya, dan di sini sahibul malnya itu si Deden. Deden ini pemilik modalnya, dan si Andi ini adalah si mudharib. Nah, yang pertama, mereka melakukan akad pembiayaan mudharabah. Setelah mereka melakukan akad pembiayaan mudharabah, si Andi ini mempunyai keahlian. Terus kalau si Deden ini pemilik modalnya, yaitu si Deden ini memberikan modalnya itu 100%. Nah, lalu mereka kerjasama untuk membuka usaha. Setelah usaha itu berjalan, barulah mereka usahanya itu dikelola dan memperoleh pendapatan. Setelah memperoleh pendapatan, mereka membagi hasil ataupun nisbah bagi hasil. Nah, modal yang 100% yang punya si Deden itu balik lagi ke si Deden, karena si Deden sebagai sahibul mal ataupun pemilik modal 100%. Selanjutnya contoh skema musyarakah. Andi sebagai mudharib dan Deden sebagai sahibul mal. Tapi di sini berbeda dengan akad skema mudharabah. Yang pertama, mereka melakukan akad pembiayaan musyarakah. Di sini Andi mengeluarkan modal 30% dan Deden mengeluarkan modal 70%. Nah, mereka melakukan kerjasama lalu memperoleh pendapatan. Setelah mereka kerjasama untuk membuka usaha. Setelah usaha itu berjalan, mereka memperoleh pendapatan ataupun margin. Setelah memperoleh pendapatan, lalu mereka bagi hasil. Kalau si Andi dapat 60%, kalau Deden mendapatkan 40%. Nah, lalu dari sistem modalnya yang dari 100% itu 30%-nya untuk Andi dan modal 70%-nya untuk si Deden, karena si Deden sebagai sahibul mal dan Andi sebagai mudharib. Contoh skema istisna. Sini ada nasabah sebagai pembeli, pembuat produsen, dan bank syariah sebagai penjual. Yang pertama, Andi sebagai konsumen nih, ataupun sebagai nasabah, dia memesan kepada bank. Setelah itu, bank mendatangi ke tempat pembuat barang ataupun pembuat produsen. Setelah itu, bank menjual ke nasabah untuk harga yang maksudnya untuk harga barang tersebut. Nah, setelah nasabah menyetujui dari bank itu sebagai penjual, maksudnya sudah pas dengan keinginan nasabah. Nah, lalu si produsen ini ataupun pembuat barang ini mengirimkan barangnya ke nasabah ataupun ke Andi. Ini contoh skema salam. Yang pertama, ada bank syariah dan produsen penjual. Yang pertama, bank dan produsen penjual itu melakukan negosiasi pesanan dengan kriteria akad salam. Lalu bank syariah mengirimkan barangnya kepada nasabah. Setelah barang itu sudah jadi, maksudnya sudah kayak sesuai dengan oleh produsen. Nah, lalu si nasabah itu ataupun si Andi mengirimkan barangnya ke tempat produsen penjualan. Lalu bank membayar kepada si produsen ataupun si penjual. Contoh skema murabahah. Bank syariah ataupun nasabah ataupun Andi, dia melakukan negosiasi persyaratan dengan menggunakan akad murabahah. Setelah itu mereka menggunakan akad jual beli atau akad murabahah. Yang ketiga, bank syariah
membeli barang kepada supplier atau si penjual. Lalu si supplier itu mengirimkan barangnya ke Andi sebagai nasabah serta terima dokumen dan selanjutnya itu nomor 5, asuransi syariah. Asuransi menurut Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak lebih dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderta tanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Prinsip dasar asuransi syariah itu yang pertama, tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan maisir, dan larangan goror. Macam-macam asuransi. Yang pertama ada kerugian, yang kedua itu jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan risiko selain terkait dengan jiwa seseorang seperti asuransi kebakaran dan kecelakaan. Adapun asuransi jiwa ialah asuransi di mana yang dipertanggungkan di dalamnya adalah kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut. Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi syariah yaitu mempunyai DPS, investasi dana berdasarkan mudharabah, bebas goror dan maisir, bersifat akad takafuli, dana yang diinvestasikan hanya untuk sektor yang halal saja. Kalau yang asuransi konvensional tidak mempunyai DPS, investasi dana memakai bunga, goror dan maisir, bersifat akad tadabuli, dana yang diinvestasikan bisa halal dan bisa juga haram. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad tabaru, akad wakala bil ujro, dan akad mudharabah. Contoh skema akad tabaru. Di sini ada Sukri, Denny, Andi, Suci. Ini contohnya. Suci dari keempat ini mereka mengumpulkan uang sejumlah, contohnya ini sejumlah 5 juta. Suci 5 juta, Sukri 5 juta, Denny 5 juta, dan Andi 5 juta. Ini yang pertama, karena Andi, Sukri, Denny, dan Suci sepakat untuk saling tolong-menolong dengan mengumpulkan premi 5 juta per tahun. Lalu yang kedua, tahun pertama itu dana terkumpul sebanyak 20 juta. Yang ketiga, tiba-tiba Denny mengalami bencana. Dikarenakan bencananya yaitu misalkan sakit, contohnya sakit. Nah, dalam dalam bencananya itu Denny mengeluarkan uang ataupun menghabiskan dananya itu sebesar 7 juta. Lalu yang keempat, Denny mendapat dana hibah atau dana tabaru sebesar 7 juta tersebut. Nah, dan yang kelima, maka dana tabaru tersebut itu tersisa 13 juta. Selanjutnya akad mudharabah. Nah, ini contoh skema akad mudharabah. Ini yang pertama, Suci melakukan perjanjian akad mudharabah dengan perusahaan asuransi syariah. Lalu yang kedua, yang dimana Suci memberikan dananya 15 juta. Dia memberikan dana 15 juta dan 5 jutanya untuk dihibahkan dan dana 10 jutanya untuk diinvestasikan dengan nisbah 60-40. Yang ketiga, lalu asuransi syariah mengolah dana tersebut dengan menginvestasikannya kepada kafe syariah, itu contohnya dengan akad mudharabah perbandingan 60-40. Nah, lalu yang keempat, keuntungan yang diperoleh oleh kafe syariah itu dibagi sesuai dengan nisbah, itu yang tadi 60-40 juga. Dan yang kelima, dan keuntungan yang didapatkan oleh asuransi syariah dan keuntungannya yang didapatkan oleh asuransi syariah dari kafe tersebut itu kafe syariah dibagi kepada saibul mal tersebut terus dengan sesuai nisbahnya. Ini contoh skema akad wakala bil ujroh. Itu yang pertama ada Andi, asuransi syariah, dan dana tabaruk. Ini yang pertama, Andi itu sebagai peserta, dia memberi kuasa atau mengamanahkan kepada asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini sebagai pengelola dana tabaruk. Lalu yang kedua, asuransi syariah berhak mendapatkan upah berupa biaya administrasi dan biaya pengolahan dana tersebut. Lalu yang ketiga, dengan upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.